Ya, masa pensiun tiba bukan berarti akhir dari produktivitas ya. Masih banyak kesempatan dan cara untuk tetap aktif bekerja dan menghasilkan pendapatan. Salah satunya adalah lewat budidaya ikan air tawar yang secara ekonomis dinilai menjanjikan. Salah satu bisnis yang menjanjikan adalah budidaya ikan nila, lele, dan lobster. Permintaan pasar yang luas membuat bisnis ini dinilai sangat menjanjikan, apalagi di situasi ekonomi yang serba tidak pasti seperti saat ini. Nah, kalau kata netizen nih, in this economy situation, kita harus pintar-pintar mencari akal bagaimana supaya kita masih punya pemasukan selain gaji tentu saja, atau pemasukan utama yang setiap bulan masuk ke rekening kita. Apalagi di tengah banyaknya PHK atau orang-orang yang kesulitan mencari kerja. Salah satunya meluangkan waktu untuk belajar bagaimana caranya memanfaatkan lahan dengan beternak lele, nila, dan juga lobster. Karena memang tingkat atau permintaan atas ketiga produk ikan ini, lele, nila, dan lobster itu masih cukup tinggi loh. Eko Saputra Lukito, pensiunan pegawai salah satu televisi swasta ini misalnya, memanfaatkan masa senjanya untuk menekuni bisnis budidaya ikan air tawar. Ketertarikan kakek dua cucu ini bermula dari kesukaannya pada dunia ikan air tawar dan ikan hias. Eko lantas mencari akal agar hobinya tersebut memiliki nilai ekonomis atau bisa mendulang cuan. Memang dasar passion saya senang budidaya ikan, tapi hias, akuarium, ya memang yang kecil-kecil lah. Tetapi untuk saat ini kan saya nggak hanya cukup memandang ikan hias toh di rumah gitu kan, tapi gimana caranya juga menghasilkan. Akhirnya setelah berdiskusi dengan keluarga ya saya coba melanjutkan usaha anak saya yang tadinya lele, saya lanjut ke merambah ke ikan nila, ikan konsumsi. Kenapa konsumsi? Ya memang kan pasarnya terbuka luas. Nah itu sih. Meski sempat jatuh bangun dalam berbisnis, kini usaha budidaya ikan air tawarnya mulai terlihat sukses. Dia bahkan tidak pelit menularkan ilmunya ke rekan-rekan atau orang-orang yang ingin menggeluti bidang yang sama. Sebenarnya sudah ekspor gitu ya, cuman dari Pak Eko ini tadi dia menawarkan seperti apa sih kalau kita melihara udang lobster atau udang air tawar. Saya ingin belajar dari situ, karena Pak Eko ini udah lama ini untuk miaranya lobster ini. Saya mau belajar di sini. Ya untuk lobster. Gitu. Ya kita kan otodidak ya, bertahap aja belajar. Iya, step by step. Itu ya. Senang, alhamdulillah ada cuan. Saya pun tidak ketinggalan untuk belajar langsung budidaya lobster. Mulai dari memilih bibit, memindahkan lobster induk, anak lobster, dan mengganti air. Tidak sulit, tapi kegiatan ini butuh ketekunan. Apalagi jika lobsternya butuh perawatan khusus. Di antara semua, ini lobster itu antara nila, lele, lobster itu yang harus diperlakukan khusus ya? Semua khusus. Oh, semua khusus? Semua khusus. Semua khusus. Khususnya ya kita treatmentnya yang penting kan kalau kita budidaya kan air ya. Pertama air, lalu bibit. Bibit juga penting kan. Iya, bibit. Memilih bibit yang sehat juga ya? Betul. Oke. Sama pakan deh. Pakan ada pakan buat sendiri atau Kita beli Pak. beli pakan jadi ya? Pelet ya? Nah, ini nih lobster. Ini Induk. indukannya. Maaf ya dibanting, Pak. Selain menjual ikan segar, Eko juga menjual produk olahan yang berasal dari ikan. Langkah ini untuk menaikkan harga jual ikan air tawar yang dipanennya. Nah, ini nih. Kalau misalnya hasil panen kita melimpah atau mau meningkatkan nilai jualnya, karena kalau jual begitu saja kan atau mentah itu kurang ya, kalau dirasa kurang keuntungannya, kita bisa ngolah nih, udah dibumbuin, divakum, dibekuin, dan siap dipasarkan. Bahkan dengan cara ini juga siap dipasarkan ke seluruh Indonesia. Harganya tentu saja jauh lebih bersaing ya. Selain menjual lewat aplikasi belanja daring, Eko juga melayani penjualan secara langsung dan perorangan, karena permintaan pasarnya cukup banyak. Saya rutin kalau beli lele di sini. Kenapa pilih di sini? Mungkin karena fresh ya. Satu, saya kalau ke sini tuh karena lihat kolamnya. Satu,
terus lihat lelenya langsung gitu kan. Dan bagusnya di sini ada lele yang memang sudah siap saji. Dan siap sajinya sudah dibumbuin gitu kan. Bumbunya ini menurut saya bumbunya medok lah, medok tuh rempah-rempahnya kerasa gitu. Saat kita kita goreng itu pun fresh gitu, masih fresh. Buat Anda yang tertarik menekuni usaha seperti Eko, salah satu tips yang disarankan, Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki modal besar. Mulailah dengan modal yang Anda miliki dengan skala kecil dahulu. Yang penting, kebutuhan pangan keluarga tercukupi dan jangan ragu dan malu untuk terus belajar. Irin Wardani, Jimmy Chandra, Jakarta.